Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan vlog Ayu Jatuh. Kali ini kami berada di Pura Medang Kemulan untuk acara sembahyang. Kami kesini dengan grup penguyuban Santi Bali. Harus ingat jejak Hindu yang ada di Jatim, Pura Medang Kemulan. Berdiri sama tinggi di Pendopo Jenggolo, Pura Penataran Luhur, Medang Kemulan. Semeton sarang sami, kerinduan para leluhur kita, ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, menantikan kembalinya para putra putri cucu wayahnya bersatu menyatu tanpa perbedaan yang didasari rasa kasih di dalam diri. Anugerah luar biasa, mungkin semeton yang kemarin bisa nyarengi perjalanan di Betara Medang Kemulan napak pertiwi ring jagat Bali dalam rangka menghadiri upacara Manje Bali Kerama ring kentel gumi dan juga Pura Kehen. Jadi wenten ngusabe ide betara sakti turun kabeh lan nini Pura Kehen. Mungkin bisa disaksikan di YouTube 14 tahun perjalanan Romo Sepuh lanang istri dalam pengabdian untuk para leluhur Nusantara yang sampun dilinggihkan ring Medang Kemulan. Luar biasa, tidak disangka-sangka, tidak rekayasa. Semuanya mengalir begitu agungnya penyatuan para leluhur yang dianugerahkan kepada kita bersama. Kalau untuk mengumpulkan sekian ribu niki sepertinya sulit banget nih. Tapi kenyataannya kemarin terjadi begitu saja, luar biasa. Sepanjang jalan tuh kalau Bunda tidak menahan diri terus menangis, merasa apa yang Romo Bunda lakukan belum ada apa-apanya dibanding anugerah beliau yang maha agung yang dirasakan kemarin. Ini tanda, ciri, kenapa bisa bersamaan dengan hari tenang menjelang pilkada. Ini permainan beliau, para leluhur kita. Dengan keheningan hati dan rasa kita, endingnya 26. Ide Betara Medang Kemulan mewali ke Jagat Jawi, malinggih kembali ring Medang Kemulan 27 pencoblosan dalam pilkada. Seluruh Nusantara aman tanpa ada gejolak apapun. Tepuk tangan dulu. Itu hebatnya para leluhur kita. Oleh karena itu semeton sareng sami ingat, ada darah para leluhur kita yang mengalir di dalam tubuh kita sebagai perpanjangan estafet tugas-tugas para leluhur kita terdahulu yang belum terselesaikan. Makin kita meneruskan itu, ingat nih, jangan main-main dengan anugerah kita saat ini. Ingat kita terlahir ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi membayar hutang karma yang belum terselesaikan. Astungkar semeton hari ini diberikan kesempatan untuk pulang ke rumah. Kalau kita bicara Medang Kemulan, Medang berarti benih atau bibit. Kemulan adalah asal mula kita. Disinilah kita dilahirkan. Tetapi kelahiran kita sudah yang kesekian ratus kali kita tidak tahu. Tetapi para leluhur kita tahu siapa kita. Putra putri cucu wayah yang sangat dibanggakan dan dicintai para leluhur kita. Leluhur tidak mencari pewaris, tetapi mencari penerus yang mampu meneruskan perjuangan beliau yang belum terselesaikan di kelahiran terdahulu.
kita damaikan sang jiwa sejati menyatu di dalam diri kita yang sejati. Rindu adalah pondasi bagi para umat yang mengagumi rasa bakti yang selalu ku beri kepadamu, ide sang yang ini. Hindu sanatan dharma yang selalu ada di setiap yoga dalam jiwa yang selalu ku baca. Hanya engkau sastra suci Weda. Berbangga dan berbahagialah kita pada kelahiran saat ini diberikan kesempatan untuk memeluk agama Hindu, karena sesungguhnya roh yang reinkarnasi di dalam diri kita adalah roh yang sudah tersucikan dan juga tercerahkan. Om adalah sukmaku, kulantun kami setia jalan hidupku, kau menyatu di dalam ragaku hingga sang yang binti menjampuku. Bersama-sama jasa Hindu. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah yang akan kita dapatkan di saat kita terlahir kembali nanti. Oleh karena itu, berhati-hatilah, bersyukurlah kita menjelma menjadi manusia. Karena menjelma menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia akan mampu menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Saat ini sudah kelahiran yang keberapa kita tidak akan pernah tahu. Jangan kita sia-siakan. Tatkala kelahiran saat ini kita diberikan kecantikan, ketampanan, rezeki yang cukup, kedudukan, jabatan. Itu semua karena kerja keras kita di masa lampau. Kalau kita baik-baik memanfaatkan anugerah itu, terlahir kembali, kita akan jauh lebih dimuliakan daripada saat ini. Begitu juga sebaliknya. Pada saat kita terlena dengan indahnya dunia, hanya mementingkan kepentingan pribadi, kesenangan sang diri, maka kita akan terperosot dalam lembah penderitaan yang nantinya akan menghantarkan kita pada kelahiran yang akan datang. Kesengsaraan, dan belum tentu mampu menjelma menjadi manusia, karena akan ditimbangkan oleh beliau lebih besar mana karma baiknya, lebih banyak yang buruk atau lebih banyak yang baik. Ini akan menentukan kelahiran kita yang akan datang. Tidak ada kata terlambat sebetulnya. Saat ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu.
kita masih mampu bernapas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengupayakan untuk mampu berbuat kebaikan dan kebajikan. Karena dengan cara berbuat baiklah, kita akan mampu menyelamatkan kehidupan kita untuk kelahiran yang akan datang. Dan di setiap diri yang terlahir, podo joyoyo, diberikan dua sifat yang sama kuatnya. Yang pertama adalah sifat-sifat kedewataan beliau, di mana tatkala hidup kita selalu diselimuti rasa welas asih, menolong siapapun tanpa pamrih, tidak pernah membedakan siapapun. Nah, ini sifat-sifat kedewataan beliau yang akan membantu kita mencapai pencerahan yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, sifat-sifat keraksasaan di dalam diri kita. Tatkala kita masih memiliki rasa iri, dengki, sakit hati, mudah membenci, memfitnah orang lain. Nah, sifat ini akan menghantarkan kita kepada karma buruk yang menumpuk-numpuk. Makin dikembalikan kepada kita. Energi alam semesta semuanya adalah positif. Yang membuat negatif adalah pikiran kita. Pikiran kita akan memberikan pengaruh kepada sebuah rasa. Rasa akan berpengaruh kepada tindakan dan laku kita. Berhati-hatilah untuk itu. Kalau senantiasa kita selalu berpositif thinking astongkara, semesta pun akan merespon dengan positif. Sebagai contoh, mungkin tetangga kita sedikit kurang suka dengan kita. Karena tidak sukanya, pingin mungkin niatnya memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Misalkan saja membuang kotoran 2 kampil ke depan rumah kita. Tetapi pada saat kita sudah belajar untuk memahami sang diri, 2 kampil kotoran itu kita pakai pupuk untuk tanaman kita. Apa yang terjadi? Tanaman kita subur, berbuah lebat, dan kita panen lebih banyak. Karena kita merasa tertolong oleh tetangga kita yang mungkin saat itu niatnya tidak baik. Pada saat panen kita bagikan panen itu, datang ke rumahnya, menyampaikan, terima kasih saudaraku, sudah dikirimin kotoran kemarin itu sebagai pupuk dan ini hasilnya, mari kita nikmati bersama. Mampu kita seperti itu? Tidak mudah, tetapi mari kita perjuangkan kebaikan itu. Memerangi musuh-musuh di dalam diri kita ini yang paling berat, bukan musuhnya orang lain. Musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Sejak kita bangun pagi, kita sudah perang dengan sang pikiran. Betul? Monggo kita eling kembali. Gak gampang. Merasa tersakiti. Sebetulnya yang merasa tersakiti pikiran kita. Gak usah kita dengarkan yang jelek-jelek. Mari belajar. Lihat yang baik-baik, dengarkan yang baik, lakukan yang terbaik. Dengan niat yang baik, astongkara menghantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhir nanti. Sebenarnya, setinggi langit kita disanjung oleh siapapun, tatkala kita tidak berbuat kebaikan, kita tidak akan pernah mendapatkan pahala, walaupun sekecil debu. Begitu juga sebaliknya, walaupun kita dicaci, dimaki, dihina, difitnah, ditinggalkan oleh siapapun, tetapi pada saat kita hening selalu melakukan kebaikan dan kebajikan sepanjang hidup yang kita miliki, pahala yang kita dapatkan tidak akan pernah mampu diambil oleh siapapun, walaupun sekecil debu. Indah sekali sebetulnya hidup ini pada saat kita memahami. Jangan sampai kita selalu berpikir negatif saja sama orang. Apapun yang dilakukan orang lain, mereka akan bertanggung jawab sendiri. Dan apapun yang kita lakukan, kita pun akan mempertanggungjawabkan sendiri. Oleh karena itu, jangan sibuk mencari kesalahan kekurangan orang lain. Menyalahkan orang lain tidak perlu belajar. Menyalahkan diri sendiri baru kita mampu belajar. Belajar untuk sadar. Kalau sudah sadar, belajar untuk sabar mengendalikan diri. Sadar kita menjelma menjadi manusia, membayar hutang karma yang belum selesai, sehingga kita mampu mengendalikan diri. Sabar. Ada yang mencaci maki, ya sudah, mungkin saat ini waktunya bayar hutang karma. Ikhlaskanlah, semuanya akan lewat. Dihina,
Bareng-bareng ya. Sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Digdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah. Terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih aji. Sepi pamrih tebih ajre. Ulangi nggih, sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng-manteng sugeng jeneng. Lagi. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng-manteng sugeng jeneng. Sugih tanpa bondo, kaya tetapi tidak memiliki harta dan benda. Kok bisa? Dengan laku kita, semeton. Pada saat kita mampu memuliakan orang lain, membantu siapapun tanpa pamrih. Di saat kita membutuhkan apapun, beliau menyiapkan melalui siapapun yang beliau percaya sebagai perpanjangan tangan beliau. Digdoyo tanpa aji, sakti tetapi tidak memiliki ilmu kanuragan. Karena apa? Ucapan, pikiran, dan tindakan benar-benar mencerminkan sifat-sifat yang welas asih. Orang sekeras apapun karakternya, sesombong apapun, seserakah apapun, hanya mampu dikalahkan oleh kelemah lembutan dan cinta kasih. Buktikan ikan yang mungkin memiliki pasangan hidup yang keras kepala, mungkin mau menang sendiri, setiap hari kita lembutin, kita layani dengan senyum, pasti akan luluh lantah. Betul ya Romo? Beliau ini sangar luar biasa, memang betul. Tetangga dulu banyak yang gak berani sapa, beraninya sama bunda. Tetapi beliau itu lembut, selembut Hello Kitty. Iya betul, ya betul ya Ge. Tidak mudah nih, beliau karakter Singaraja. Bunda karakter Solo. Singaraja jauh lebih halus daripada Solo. Keras ya Ibu. Setahu Bunda lembut sekali di sana. Saking lembutnya jadi lelembut. Niki realita sementan nih. Seperti yang disampaikan Romo. Kita berpasangan hidup tidak mencari kalah dan menang, ingat. Kalau tidak ada pertautan karma di kelahiran terdahulu, kita tidak akan bertemu. Saling asah asih asuh, saling menghormati. Kelebihan pasangan kita dilengkapi, kekurangan pasangan kita dilengkapi oleh kelebihan pasangan hidup kita. Itu yang terjadi. Pasangan hidup diibaratkan Siwa Parwati. Parwati adalah alam semesta, Siwa adalah rohnya. Ada alam semesta, tidak ada roh, apakah ada kehidupan? Tidak ada. Begitu juga dengan pasangan. Tentang karma,
bayah. Jangan berprinsip kita ngayah dapat apa. Kalau kita berpikir ngayah dapat apa, pasti tidak dapat apa, kita akan kecewa. Kalau sudah kecewa, tumbuh sakit hati. Kalau sudah sakit hati, pasti kita akan membenci dan juga dendam. Itulah yang akan membuat hidup kita merosot ke jurang yang lebih dalam. Karena dengan berprinsip apa yang bisa kita beri. Dengan mampu kita memberi, maka kita akan mampu membuka pintu rezeki dari segala penjuru. Ngayah, kalau kita dapat sesuatu berarti bonus kasih sayang beliau kepada kita. Dalam bentuk apapun kita terima dengan penuh kerendahan hati. Semoga dengan cara itu kita akan semakin dicintai oleh umat dari manapun. Jangan membedakan agama apapun, sesungguhnya kita semua adalah saudara. Semeton sarang sami yang sangat Bunda kasihi, sebelum Bunda Sepuh serahkan kepada Romo Sepuh, kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk menjaga kesucian tempat ibadah kita. Jujur semeton sarang sami, sudahkah mampu melepaskan alas kakinya tatkala masuk perayangan suci beliau, baik candi ataupun pura? Yang sudah mampu angkat tangan, Bunda akan kasih hadiah. Dari 100 orang ini, di rumah lepas alas kaki nih? Di pengajian. Belum bisa. Kenapa belum bisa, Ibu? Belum terbiasa. Ya, Bunda kasih solusi ya. Aji Mangku bagaimana sama Ibu? Masih melekatkan alas kakinya? Masih ya? Baik, karena dari turun-temurun, dari sekian keturunan, sampai kita ini belum ada yang memberitahu ya. Dimaklumi karena belum tahu. Setelah tahu jangan coba-coba untuk melanggarnya. Coba kita kaji bersama. Pada saat kita masuk rumah kita lepas alas kaki, takut lantainya kotor. Kita ini siapa? Sementara pura dan candi merupakan rumah Tuhan. Secara adab ketimuran saja kita sudah melanggar etika. Kita ini hanya ciptaan beliau sebutir debu dibandingkan kemahakuasaan beliau yang maha agung di semesta raya ini. Niki hukumnya tidak hanya sekedar dosa semeton sarang sami, neraka asipatra. Kalau kita bicara neraka, apa yang kita bayangkan? Panas ge, api yang berkobar-kobar di sana melebihi api yang membakar jasad kita pada saat diaben nanti. Mungkin 100 kali lipat nih. Jangan main-main. Nabi dasarnya di dalam Bawisa Purana 7.13 disampaikan. Sopanatko naroyastu arohet suryama niram saya Patramwanam Wibo. Seseorang yang memasuki candi atau pura Dewa Surya dengan memakai alas kaki
baik yang berupa sendal atau sepatu, maka akan diberikan hukuman di neraka Asipatra. Neraka Asipatra akan kita dapatkan tatkala kematian tiba, bukan di alam yang nyata ini. Setelah mendengarkan ajaran kebenaran ini, bagaimana sebetan sarang sami? Masih mau pakai alas kaki masuk perayangan suci? Tidak. Yang benar. Siap dan sanggup? Astongkara, tepuk tangan dulu. Tidak hanya sekedar di Merajan kita saja, di seluruh pura dan candi yang kita kunjungi. Ingat semeton sarang sami, kita datang ke pura bukan untuk fashion show, memamerkan baju yang mahal, perhiasan yang mewah, sendal yang mahal, tetapi menghantarkan sang jiwa kepada pemiliknya. Hendaknya kita rendah hati dan sederhana, supaya sendalnya tidak hilang. Niki ada triknya. Kita tinggalkan sendalnya di mobil atau di bus. Niki cara terbaik. Ingat, napak pertiwi kita niki. Kalau kita bicara napak pertiwi, tidak ada pembatas antara telapak kaki dengan ibu pertiwi. Tatkala kita sudah mampu napak pertiwi, maka anugerah dari Ibu Pertiwi akan kita dapatkan berupa cakra bintang bumi yang letaknya 15 cm dari telapak kaki kita. Makanya orang yang sering napak pertiwi, aura positifnya akan semakin terpancar. Buktikan kalau tidak percaya, walaupun biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Karena napi terhubung dengan Buana Agung. Buana Agung terhubung dengan Buana Alit, sehingga pada saat ada energi negatif yang akan mengenai diri kita, kita akan dinetralkan oleh Ibu Pertiwi. Perlu bukti, para suci kita, para leluhur kita terdahulu kenapa hidup sehat umur panjang? Karena zaman dulu tidak ada alas kaki. Beliau selalu napak pertiwi. Dengan napak pertiwi itulah telapak kaki kita syaraf-syarafnya akan hidup dan kita menjadi lebih sehat, sehingga umur kita lebih panjang. Umur panjang kalau tidak sehat, sakit-sakitan, tidak ada manfaatnya, justru merepotkan, betul? Tetapi pada saat umur panjang kita bermanfaat, itulah kegunaan kita. Hidup lama di dunia, bayar hutang karma dapat, berbuat karma yang baik dapat, sehingga pahala-pahala kebaikan semakin bertumpuk-tumpuk sebagai bekal nanti kita berpulang. Dan jangan khawatir semeton sarang sami, tatkala memang kita tidak mampu melepaskan alas kaki di bus atau di mobil, kita lepaskan di pura, di luar. Jangan takut sendalnya hilang. Sabda beliau, siapapun yang yakin dan percaya hanya kepadaku, apapun yang mereka miliki akan aku jaga. Gak akan hilang kalau memang rezeki kita. Kalau memang hilang, berarti kita diberikan kesempatan bayar hutang karma. Pasti kita pernah ngambil sendal orang lain di kelahiran. Emang kita ingat, kan sudah lahir berulang-ulang. Kan gak ada yang kebetulan dalam perjalanan hidup kita. Atau yang kedua, positif thinking kembali. Sendal kita hilang, bukan hilang sebetulnya, ada saudara kita yang suka. Selera kita bagus sehingga orang lain suka, ikhlaskanlah, pahala lagi. Apa sebetulnya yang membuat kita susah? Gak ada kan? Mari kita berpositif kembali. Pada saat kita mengikhlaskan sendal kita diambil saudara kita, orang lain disiapkan oleh beliau menggantikan sendal kita jauh lebih bagus. Itu real. Karena Bunda mengalami itu. Dan Bunda udah buktikan sama Romo di Segara Rupa.
para mangku-mangku Bunda yang sudah Bunda kasih tahu pemahaman, terutama yang di Bali niki, mohon maaf kalau yang di Jawa-Jawa ndak. Yang di Bali, tinggal di Bali, mangku medang kemulan. Derekkan Romo sama Bunda satu elep waktu nikah. Bunda udah sampaikan lepas alas kaki di luar, ndak Bunda nanti sendalnya diambil sama monyet. Oke. Mari kita buktikan keyakinan Romo sama Bunda. Nanti dibuktikan ya, sendal Bunda hilang nggak? Bunda ikhlas kalaupun hilang, Bunda akan napak pertiwi sampai di kendaraan jalan kaki. Nggak akan hilang kok kecantikan kita. Ketampanan kita juga nggak akan hilang kalau napak pertiwi. Justru sebaliknya. Real niki, sendal dibawa masuk ke dalam, diduduki, tasnya digenggam erat-erat takut diambil monyet. Tas Bunda taruh aja karena niatnya untuk membakti. Kalaupun diambil monyet berarti memang bukan rezeki Bunda, ya sudah ikhlaskan. Ternyata semeton sarang sami, sembahyang sekian lama itu dalam keheningan. Monyet itu memang berseliweran di mana-mana, banyak sekali di segala rumput. Setelah selesai sembahyang, apa yang terjadi? Sendal Bunda sama Romo itu tidak bergeser 1 senti pun, masih utuh di situ. Inilah kepercayaan dan keyakinan. Tepuk tangan dulu. Jangan pernah khawatir. Coba semeton punya harta benda digembok, mungkin lapis 10. Kalau memang bukan rezekinya bisa loh diambil sama maling. Ini realita. Karena beliau udah bersabda. Tetapi kalau masih rezeki kita walaupun pintu dibuka saja, tidak ada yang ngambil. Jadi tidak usah khawatir dengan apa yang kita miliki saat ini, karena itu semua bukan milik kita, milik beliau. Dan tatkala kita senantiasa memberi dan memberi kepada siapapun yang membutuhkan, astongkaro, kita pun akan dijaga oleh beliau dengan sebaik-baiknya. Oke, semeton sarang sami, siap nih, terutama nih ke yang paling berat di besaki. Pintu masuk, pintu keluarnya tidak sama, lebih aman tinggalkan sendalnya di bus ataupun di mobil. Jaminannya tidak akan pernah berkurang cantik dan tampannya. Gajah, sehingga tidak usah takut dibully oleh siapapun. Pada saatnya nanti semua tatkala sudah sadar, semua akan lepas alas kaki. Ini lagi proses. Yang sadar sudah mampu melakukan, yang setengah-setengah sadar kadang-kadang iya, kadang tidak. Yang tidak sadar teruskan saja masuk neraka Asipatra. Gampang saja. Gitu kan? Semeton, kalau nggak sadar dari sekarang kapan lagi? Sampun titi wanci kita menjadi manusia yang sadar. Jangan sampai terjadi lagi seperti pandemi COVID. Kita sudah minta ampun nggak ada pengampunan. Sebelum itu terjadi, mari kita sadar. Ingat nih, kita membuat perayangan suci itu nyawa yang dipertaruhkan, tidak main-main. Harta benda, tenaga, pikiran, keluarga, waktu sudah kita curahkan untuk membuat perayangan suci. Hendaknya kita mulai dari sekarang, kita jaga perayangan suci tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sehingga perayangan suci tersebut akan memiliki taksu dan vibrasi yang besar. Pada saat kita masuk perayangan beliau, walaupun kita hening saja, kita merasakan getarannya yang sangat kuat. Dan semeton sarang sami, pada saat masuk perayangan suci, tatkala manggala upakara muncar mantra menyampaikan doa kita, baik pemangku maupun sulinggi, hendaknya kita semua hening, jangan sibuk bercerita sendiri atau selfie-selfie. Diibaratkan kita ini HP, dari rumah dayanya 30%. Pada saat masuk perayangan suci beliau, hendaknya kita mampu mencapai
daya 100%. Jangan sampai kesalahan yang kita lakukan daya 30 dari rumah menjadi lowbat bahkan mati total. Tatkala itu Saya mendengarkan pencerahan dari Romo Benda Sepuh, selalu kita harus mengingatnya. Beliau mengajarkan kita selalu ingat dengan sanggah bajang atau sanggah di wanita di rumah bajang, selalu eling walaupun kita sudah menikah keluar. Nah, selesai mendengarkan pencerahan, kita lanjut acara melukat. Sebelum sembahyang kita melukat dulu. Tapi tadi selesai acara pencerahan, kita sudah dijamu dengan makanan, minuman, semuanya sudah disediakan di sana. Dan menunggu hingga sembahyang. Dan nanti kita juga akan menari dahulu di Madang kelima, Madang kemulan. Oke, gitu. Dari